Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa lo ya, like and subscribe. Karena subscribe itu tidak bayar lo, gratis. Dan subscribe, kalian bisa bantu support channel ini terus untuk upload video-video yang kalian inginkan. Thank you, best friend, I love you. Kami tuh sehari bisa di atas 2 juta. Halo, balik lagi dengan saya Anya Betadin dan manajer saya Dede Irma. Dede Irma. Thank you. Sekarang mau manajer jadi ikonnya loh di sini. Dari kapan udah mulai usaha kecil-kecilan bisa sampai kayak sekarang? Sebetulnya aku sempat jatuh bangun lah ya. Sebelum aku buka usaha di kecantikan, aku udah pernah ngelapak baju itu di KBB. Pertama KBB buka apa? Kayak beri gift gitu kan. Itu aku baru pertama di situ. Itu berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Itu aku jualan baju ngelapak dari yang cuma modal pertama itu 4 juta. Mungkin barang di aku sampai sekitar 60 juta lah. Wow. Untuk turun waktu segitu. Terus dipikir-pikir, karena ngelapak itu kan cuma seminggu sekali. Kalau enggak ngejar-ngejar pasar tumpah gitu. Pas lagi booming-boomingnya Taiti, putar haluan aku buka usaha baru. Kak, stand Taiti, jalan 4 bulan. Aku udah punya 3 stand Taiti. Keren. 3 stand Taiti. Pokoknya terus aku juga udah ngeluarin franchise 2. Itu sekitar jalan setahun lah. Omset aku sehari itu dari 100, 200 naik sampai hampir di atas 1 juta. Oh, Per hari dari satu stand. keren. Itu apalagi kalau puasa ya. Iya. Yang beli tuh udah kayak gini. Mungkin ada yang nggak bayar atau apa, soalnya pasti Padat pisah ya. padat. Dari situ itu drop lah, ada masalah pribadi Samping. samping udah aku nganggur kepikiran. Aku kan suka di eyelash, kepikiran pengen deh aku kursus gitu kan, pengen deh kayaknya asik nih buka usaha ini, tapi aku pelajari dulu gitu. Dari itu berapa bulan baru aku matengin kursus. Udah mantap baru kursus saya. Baru kursus. Kursusnya juga di saudara aku loh. Nah, itu Selam Alis ya? Selam Alis. Oh, Selam Alis saudara aku. Selam Alis. Dari aku kursus eyelash dulu dari berapa bulan ya? 7 bulanan, sekitar 7 bulan aku eyelash jalan. Aku kursus alis, terus perlahan ke nail art gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Omset ibu ini berapa sih sehari? Kalau lagi rame-rame sama sepinya. Kalau lagi rame itu sehari bisa di atas 2 juta. Wow, enggak sih? Sekitar nggak pernah nyampe sampai 3 juta sih, paling kayak 28 gitu. Sepi-sepinya ya paling kosong. Kosong ya nggak kosong banget kali sis. Jadi aku tuh dalam sebulan aku tuh nggak pernah kayak besok aku libur, kecuali kalau memang aku mau kemana gitu keluar kota baru aku off gitu. Jadi aku nggak pernah. Jadi liburnya nanti kalau lagi nggak ada konsumen aku libur. Dalam sebulan itu paling kosongnya itu paling banyak kosong yang nggak ada konsumen 1 gitu ya. Dalam sehari paling 4 kali dalam sebulan. Cukup lah ya, berarti seminggu sekali libur ya. Tahu kan hobinya? Iya tahu, kuliner. Nggak lihat nih badannya udah segede gini. Sekarang apa mau ada usaha baru atau nggak sih? Usaha baru udah tahu kan ini. Oh, ini juga disponsori loh guys. Gitu. Gila Usaha ya. baru itu kalau sekarang aku udah kayaknya cukup deh gitu ya. Aku di 1 tahun setengah kemarin dari eyelash aku terus kejar terus, nggak cukup deh eyelash doang gitu. Aku berusaha kejar terus selang alis, terus aku nambahin nail art gitu. Sekarang udah deh kayaknya Kita alih profesi ya. ya alih profesi. Nggak alih juga sih, tetap itu Masih jalan. menjalani tapi ya sekarang coba bidang baru gitu. Jadi aku gitu orangnya, suka Ngulik apa? ya? Ngulik, suka apa sih, ada yang baru apa gitu, Ada yang pengen. baru nih, koko yang mana? Enggak, aku nggak koko deh. By the way, thank you banyak loh. Ini juga udah disponsori sama DKI Las, sama Ibu Dede Irma, sama Bapak Aldi yang di belakang kamera ya. Thank you. Lalu sekarang mau gimana nih sis?
terus dikembangkan si usahanya pakai anak buah atau gimana? Ya pengennya kayak aku punya studio, bener-bener studio gede lah, kayak punya orang-orang gitu. Terus nggak cukup asisten kan, cuma aku sama adik aku doang. Jadi pengennya nanti aku ada beberapa asisten, karena kayak sekarang tuh aku sama adik aku kadang kewalahan gitu. Pastilah. Gini sis, suka duka dalam bisnis dari awal sampai akhir, apa sih yang dirasainnya? Yang dirasain itu kayak sekarang kan untuk budget untuk aku dapat omset segitu karena aku masih banyak servisan ya. Suka dukanya di jalan aja. Di jalan. Kalau aku kan dari Cimahi, jadi menuju ke Bandung masih mending. Kayak Ranca Manyar, Bale Endah itu Edan banget ya. edan banget. Dan yang paling sakit, yang paling nyesek banget itu waktu kita ke Karawang. Dapat juga itu jauh di Karawang. Aku pernah sampai ke Karawang itu baru berapa bulan aku nge-LS, aku dapat panggilan ke sana. Tapi kan aku udah targetin aku ke sana dapat sekian Berapa nih, orang? untuk berapa orang, dan aku udah up harganya. Aku dapat sekian, berarti aku pulang kan dapat lebih. Ternyata udah nyampe di sana kadang nggak ada. Nah salahnya aku tuh dulu masih polos lah ya. polos lah ya. Jadi nggak DP dulu, nggak apa dulu. Kita langsung ke sana, ternyata cuma ngerjain 2 orang. Pulang sampai ke sini tuh jam 1 malam. Anjir. Naik motor. Gila nggak sih? Sedih banget ya. Sedih Pakai motor loh. Pakai motor. Sampai sekarang pun masih pakai motor. Bukan nggak bisa beli mobil ya. Pikiran dari kemarin udah minta gitu kan sama si A beli mobil, cuman ini belum deh, ngeliat macet dan kita masih kejar-kejaran waktu ya. Masih tetap nyari cuan gitu, nomor satuin cuan. Jadi ya udahlah pakai motor dulu, terus mikir juga parkiran juga belum ada gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya keinginan itu kan bukan keinginan sih, lebih ke kebutuhan ya sebenarnya. Nggak apa-apa sih sis, berjuang aja dulu. Siapa tahu iya ntar kedepannya kita punya rumah yang bergarasi gede, Lamborghini lagi. Amin. Mau gimana? Amin. Jadi masih ntar lah kalau kita udah ada rumahnya bener pinggir jalan ya, atau yang bisa masuk mobil baru gitu sih. Sempat ada yang aneh-aneh nggak sih kalau pas dagang? Disangkanya Sista pakai dukdak lah, disangkanya apa gitu, ngumpet tuyul. Ada sih pernah. Bisa sampai melejit kayak gini ilasnya gitu loh. Ada sih pernah dulu ya, sebelum aku punya perhiasan emas gitu ya, masih aku cuman pakai aksesoris, ada kayak batu-batu. Sampai ada yang bilang, pasti pamakainya di situ, cina. Ada yang pernah nyeloteh, pasti pamakainya di situ. Ih apa gila, ini aku cuman beli apa sih, cuman beli yang aksesoris 50.000 doang gitu kan. Pasti pemakainya di situ kan, cina. Kalau misalnya ini sok sini ya aku pakai, ya sok aja aku bilang. Manusia. Maksudnya gimana ya? Semuanya tuh ada hasil karena ada perjuangan ya, ada kerja keras. Iya sih, manusia kadang kayak gitu. Tapi biasanya pasti digini, apaan sih lu? Malah kemarin dengar suara setan aja gue takut gitu kan. Boro-boro kita pakai setan atau apa-apa gitu. Makanya sampai pokoknya gitulah. Ada yang memang pemakainya ini, tapi ya walaupun aku kayak gini, ada sih temen yang maaf ya aku ceritain, maaf banget, di depan studionya ada yang ngirim dupa, dilingkarin ada pulu ayam. Nantilah next kita bahas nanti ya. Cuman ya pasti ada yang sirik, pasti ada. Padahal mereka nggak tahu perjuangannya kita. Coba mereka tahu aku di setiap harinya seperti apa perjuangannya gitu. Nah sekarang usaha Sista yang kan kemarin sempat PPKM nih ya, kita kan ketemu orang sempat parno juga gitu kan. Ngaruh nggak sih sis? Ngaruh banget. Apalagi pas di PPKM itu sampai kayak 3 hari nggak ada konsumen sama parno sekali. ya. 3 hari nggak ada customer sama sekali, 2 hari nggak ada customer gitu. Ada sehari bolong lagi, ada sehari bolong lagi. Cobaannya luar binasa ya. Setelah PPKM selesai nih, Sista mulai bangkit atau gimana? Bangkit lah, aku langsung kayak naikin promo gitu kan. Naikin promo, udahlah yang penting kan jadi duit gitu kan. Iya, daripada nggak ada pemasukan sama sekali, untung nggak punya tagihan. Selama ini usaha Sista kan banyak ketemu orang.
banyak yang rudet gak sih customernya atau yang kayak gimana gitu aneh-aneh? Banyaklah customer aku itu boleh dibilang warna-warni kayak pelangi. Pelangi gitu. Jadi ada yang memang baik, ada yang memang tapi aku tuh nggak kuat ya, jadi sebelah dulu berhenti istirahat, sebelah lagi. Ada yang kayak gitu. Ya? Ada yang kayak gitu. Harus sabar ya. Harus sabar banget. Ada yang lagi punya baby sambil Netein. Jadi aku ngeles dianya sambil aduh ya Allah gitu. Tapi bener luar biasa dia ya, sabar banget. Kalau aku sih mendingan wis tong jadi gitu kan. Ya. Yang bikin Sista maju nih ya dari usaha ini tuh motivasinya apa sih? Apa kayak aku basic keluarga jadi aku harus kerja kelas gitu? Enggak sih, pada saat itu memang aku kan lagi single ya. Terus aku kursus IELTS, aku ketemu suami. Nah suami aku supportnya bener-bener. Jadi kamu tuh kalau mau sesuatu tuh jangan ngandelin orang gitu, tapi harus dari diri kamu. Aku pengen beli ini atau aku pengen ini, gimana caranya kamu dapetin itu? Dia supportnya itu. Terus ketika aku udah punya lebih gitu, aku orangnya royal, suka berbagi kesana sini gitu. Misalnya sehari ini itu tuh yang bagus banget loh. Misalnya hari ini dapat gede, aku bagi sana sini. Terus suami aku selalu bilang, kapan kamu punyanya kalau kamu kayak gini gitu. Jadi lebih yang paling nomor satu di hidup aku ya suami aku sih, karena anak-anak kan sama aku kan. Berarti yang ada di belakang layar itu Bapak Aldi itu sangat bermakna ya, banget di perjalanan hidupnya ya, Sista banget, ini. banget. Makanya cinta banget ya. By the way, makasih banyak waktunya Ibu Manajer. Dengan saya Anya Betadine dan aku Dede Irma. thank you. Jangan lupa subscribe and like ya YouTube kami. Komen juga. Komen juga. Ya. Bye. Tet 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 tet.